anggrek bunga melati. Mekar berseri di pagi hari. Jika KPU melayani, Bawaslu siap mengawasi. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Seru nih kayak gini ngopi-ngopi. Sedep ya, kalau ngopi tuh Sangat enak sangat. ya. Lebih hangat ya. Kita sapa dulu kayaknya. Oh iya, udah mulai ya. Oke, hai teman pemilih, apa Halo. kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Mungkin dari kemarin nih udah nungguin kita nih saatnya untuk Anda bisa menyaksikan banyak sekali informasi-informasi seputar pemilu 2024. Bener, apalagi kali ini ditemani oleh kopi dan yang bukan kaleng-kaleng. Woi. Iya dong, karena yang datang di sini adalah pimpinan Bawaslu Kota Medan, Bapak siapa Gina? Ini dia ada Beritahu, Bapak Gina. Taufikur Rahman Munte. Selamat datang Bapak. Kita kasih tepuk tangan warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya. Kopinya enak? Enak. Lumayan Enak ya? lah. Lumayan ya, oke. Sehat ya Bapak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini di podcast podcast KPU Kota Medan ya, Iya. kita akan mengenal lebih jauh bersama dengan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ya. Benar. Akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan nih, Pak Taufik ya. Oke. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Mau nanya nih Pertanyaannya berat nih, Pak. tentang pengawasan, pencegahan, dan penindakan menjadi bagian yang menjadi tugas fungsi dari Bawaslu ya pasti ya, kan? Jadi Iya. sebenarnya apa sih yang diawasi, yang ditindak? Ya baik, terima kasih atas undangan yang sudah disampaikan kepada kami. Ya. Kalau bicara Bawaslu itu kan pokok tugasnya itu adalah pencegahan, pengawasan, penindakan. Iya. Pencegahan itu upaya yang dilakukan dalam mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran. Ya. Oke. Pelanggaran itu bukan hanya kecurangan saja, Oke. kan begitu. Nah. Kemudian ya pengawasan dia proses ataupun kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dalam menegakkan aturan, peraturan, baik itu undang-undang, peraturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan seluruh tahapan. Ya, Ya. kan pemilu kan ada tahapannya. Benar. Nah, di tahapan pemilu ini dia itulah yang diawasi. Yes. Kemudian penindakan itu ya tindakan ataupun akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu penyelenggara, baik itu peserta ataupun pemilih yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang sudah diatur tadi. Makanya dia pencegahan, kita cegah dulu agar tidak melakukan Terjadi. pelanggaran. Oke. Kemudian pengawasan itu Diawasi. kita atur dalam kegiatannya dan penindakan itu kita evaluasi. Jika ada pelanggaran maka kita lakukan tindakan. Oke. Begitu dia. Nah, Bawaslu ini kan pastinya mengutamakan aspek pencegahan pelanggaran pemilu ya. Iya. Apa sih yang dilakukan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Medan dengan para Iya. stakeholders untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu? Betul. Ya, yang pertama itu ya kita melakukan kegiatan sosialisasi lah ya. Sosialisasi peraturan dan peraturan Bawaslu. Kemudian kita sosialisasi dan ada namanya sekolah kader pengawas pemilu. Kemarin dari Medan ada ikut 1 sampai dengan sekolah kader lanjutan. Oke. Kemudian kita melakukan juga sosialisasi dalam hal pencegahan itu ya kita sosialisasi juga ke pelajar ya, pemilih pemula, pelajar dan mahasiswa. Nah, itu dah kalau untuk sosialisasinya gitu. Berarti kalau misalnya dari Bawaslu sendiri, itu kan pasti ada juga sosialisasi untuk masyarakat untuk datang ke TPS, bukan hanya untuk memilih gitu kan Pak, tapi juga ikut mengawasi. Apakah benar begitu atau memang hanya sekedar dari Bawaslunya aja, tapi masyarakatnya ya udah dibiarin gitu. Tapi kan memang harus ikut juga kan masyarakat. Oh iya, sosialisasi apa namanya? Kita juga punya namanya pengawas partisipatif ya. Partisipatif. Kita oke. butuh partisipasi masyarakat itu, masyarakat secara umum untuk aktif melakukan pengawasan. Karena kan kalau kayak di Medan itu kan dia di Bawaslu Kota itu ada cuma 5.
Oke. Nah, kemudian di tingkat kecamatan itu kita hanya 3. Iya. Kemudian setiap kelurahan satu, nanti di TPS 1. Jadi Nggak mungkin kerja sendiri ya Pak, harus iya, ada peran betul. aktif dari masyarakat ya. iya, Mbak kan tahu yang tahu kejadian di sebelah rumah itu nggak bisa diawasi. Benar Iya, iya, sekali. iya. benar Lalu sekali. program-program apa nih yang diberikan oleh Bawaslu kepada masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi mengawasi pemilu, Pak? Ya kita kan seperti saya katakan di awal tadi bahwa Bawaslu ini mengundang masyarakat itu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan dengan kegiatan program-program sosialisasi tadi. Nanti ke depan mungkin kita kan ada lagi nanti kita buat mungkin ada kalau itu apa namanya lingkungan pengawasan, sekolah pengawasan, Oh, oke. proses pengawasan. Baik. Jadi juga kerjasama dengan universitas Iya. begitu kan. Nah, Berarti- dengan pemerintah daerah. Oke, berarti Pak, kalau misalnya nih Pak nanti pada suatu pemilihan gitu ya, ada tiba-tiba pelanggaran atau mungkin masyarakat melihat kok sekarang ini kayaknya ada partai politik yang gimana begitu. Itu kalau misalnya secara lisan boleh nggak disampaikan langsung ke Bawaslu atau ada mekanismenya gitu Pak? Jadi dia di Bawaslu itu ada 2 ya. Iya. Ada yang namanya laporan, ada yang temuan. Oke. Laporan itu langsung dari masyarakat. Kalau temuan itu dari pengawas pemilu. Jadi laporan ini salah satu syaratnya itu adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah pemilihan. Oke. Nah begitu. Jadi lisan boleh, secara lisan nanti kita jadikan itu informasi awal, baru kita melakukan penelusuran ke mana ke daerahnya. Begitu. Oke. Nah, kemudian ada juga kalau temuan itu tadi kan hasil pengawasan oleh pengawas pemilu, baik itu di Bawaslu Kota Medan, nanti di jajaran ad hoc kita sampai ke bawah. Ya, setelah dikaji itu dijadikan temuan, maka kita proses selanjutnya apa? Iya. Kalau dia administrasi kita proses, kalau dia pidana kita rekomendasikan itu untuk ke sentra gakumdu namanya. Di Bawaslu ada sentra gakumdu, sentra gakumdu Begitu ini ya. Bawaslu, ada Ya. kejaksaan dan ada kepolisian. Ya. Bergabung dalam sentra gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Ya, berarti tahapan pemilu 2024 ini kan berarti udah mulai jalan ya, Juni 2002 kemarin ya kan. Berarti udah mulai nih Bawaslu juga mengawasi Udah. jalannya tahapan yang ada yang sekarang berlangsung gitu. Ya pokoknya apa yang dilakukan KPU kita awas lah. Oke, ada CCTV kalau gitu ya. CCTV-nya di mana-mana ya, Pak ya? Iya saat ini kan masih tahapan verifikasi administrasi ya. Iya. Ini baru selesai. Nanti ada perbaikan sampai dengan 14 Desember itu kita melakukan verifikasi faktual. Iya. Kemudian oke. 14 Desember ini dia akan penetapan peserta pemilu partai politik ya. Baik, Nah, baik, baik. Oke, nah Bapak saat ini kan tahapan pemilu 2024 kan sedang berjalan ya. Salah satunya adalah verifikasi keanggotaan partai politik. Ada nggak sih Pak laporan masyarakat ke Bawaslu Iya. terkait penyalahgunaan ataupun pencatutan identitas masyarakat Iya, benar. menjadi anggota partai politik? Ada. Banyak, Pak? Ya kita buat sentra pengaduan juga di posko pelayanan pengaduan terhadap pencatutan nama Iya, menjadi oke. oleh partai politik. Mm-mm. Kalau nggak salah saya itu ada 7 ya. 7 ya, Pak ya. 7 yang melapor ke kita Untuk Kota Medan sendiri. untuk Kota Medan. Wah, berarti Lumayan masih juga ya. Ada 7 tapi udah Udah diproses, udah diproses ya, Pak? Kita rekomendasikan ke KPU untuk ditindaklanjutin. Dan informasi dari KPU sudah ditindaklanjutin oleh KPU. Nah, begitu dia. Terus kalau arah kebijakan Bawaslu tentang misalnya ada berita-berita hoax itu gimana, Pak? Dari KPU Medan sendiri deh gitu. Iya, iya. Iya, kalau kita sih melihat memandang itu ya berita hoax ini yang pastinya kami kan melakukan pengawasan itu juga melakukan pengawasan di media sosial. Ya, salah satunya mengantisipasi berita hoax. gitu Yes. kan. Kalau ada yang kita lihat berita ataupun ada laporan masyarakat terhadap terkait berita hoax ini ya tetap kita proses gitu kan. Prosesnya Karena- itu Ya prosesnya itu yang pertama kita klarifikasi dulu ya. Klarifikasi dulu ya, Pak ya? Pihak-pihaknya kan gitu Iya, siapa yang punya media, yang buat konten. Yang susahnya kan
kalau ada berita-berita hoax ini apa buzzer namanya? Iya, Buzzer, buzzer. iya benar, Nah, Pak. kalau begitu gimana Pak? Ada Buzzer alatnya nggak sih gitu. untuk Iya. Bawaslu Mendeteksi gitu ya. Ya kita hanya buat apa namanya menginformasikan kepada pihak yang terkait gitu, apalagi Oke. Infocom atau kepolisian Benar. agar itu di take down kan begitu. Karena kalau kita telusuri juga jauh lebih ini kan memakan waktu dan kalau buzzer katanya kan nggak ada yang bisa nggak ada yang Iya, tahu. nggak ada yang ngaku ya. Iya. Benar. Jangan-jangan kakak ini buzzer juga. Kita buzzer Tidak positif mungkin. kayaknya nggak apa-apa Pak. Iya. Benar. Jangan asalkan jangan buzzer negatif 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 ya. buzzer menyebarkan black campaign itu kan bahaya. Bahaya ya. sekali ya. Kalau saya bazar dia bukan buzzer. Bazar ya Pak, bazar makanan ya Bazar Pak ya. makanan. Oke Pak, apa nih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ya terkait penyelenggaraan pemilu 2024 khususnya mungkin dari sisi pengawasan ya? Iya, penting nih kayaknya. Nah, penting. Penting ya, wajib. Ya baik, saya akan menyampaikan pertama kepada seluruh masyarakat Kota Medan, pastikan diri sudah terdaftar di DPT. Kalau belum terdaftar silahkan mendaftarkan diri. Kemudian saat ini dalam hal verifikasi partai politik, masyarakat Kota Medan bisa ngecek langsung ke linknya KPU, ya, apakah terdaftar atau tidak sebagai anggota partai politik ataupun pengurus. Ya. Kemudian kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk menjaga kondusivitas, ya, jika melihat hal-hal yang negatif terkait proses pemilu bisa dapat melaporkan ke Bawaslu Kota Medan di Jalan Sri Bakoro nomor 27A. Jadi nggak perlu takut ya Pak, kalau ada misalnya pelanggaran, mau melapor, nggak perlu takut gitu ya. Ya. Iya, nggak perlu takut karena kita Malah dikasih kopi ya Pak ya. kita kan menhantu. Iya dong. Nah masyarakat, jadi selain Bawaslu juga butuh masyarakat ya Betul, untuk betul. bisa masuk Iya, Peran aktif. kita sangat Iya. butuh dengan masyarakat ini. Iya. Apalagi masalah aktif seperti Mbak ini kan. Iya, Nah, iya. Perlu untuk ikutlah mengawasi. menyuarakan lah begitu Iya. ya. Nah Pak Taufik, katanya Pak Taufik hobi ataupun jago senandung nih Tunggu. katanya. Senandung itu apaan sih? Senandung apa Pak? Senandung. Apa Pak senandung Ya, Pak? senandung itu dia seperti dia itu pantun sebenarnya. tapi Iya. dia, Senandung. Senandung. berirama gitu. Oh, Irama gitu. juga bersenandung. Gitu. Baik, waktu dan tempat dipersilakan Silakan. kepada Bapak Taufik. Kita Iya. pengen denger dong. Bunga anggrek, bunga melati. Waduh, asik. Mekar berseri di pagi hari. Jika KPU melayani, Bawaslu siap mengawasi. Lagi dong. Boleh ya, sekali lagi ya. Lagi. Oh bingung nih. Saat Fajar pergi ke hulu, Wah. hendak mengambil sebatang bambu. Bersama rakyat awasi pemilu. Mantap. Woi. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wah, keren. itu nyiptainnya semalam tadi atau Otodidak. otodidak? Ya otodidak aja. Gitu ya kalau misalnya udah Iya. jago ya. Bukan jago sih sebenarnya, kita cuma dapat ujungnya aja, tinggal cari Jadi rangkaian ya, katanya. berarti sosialisasi bisa tuh pakai senandung Pak? Ya boleh juga itu. Boleh juga ya. Nah, Boleh Jadi nggak sih? biar Itu. jadi suasananya jadi meriah gitu Betul, ya. betul. Oke, nanti kalau misalnya mau jumpa Pak Taufik, jangan lupa Senandung packing dulu. senandungnya. Ya, benar sekali. Oke, Pak Taufik Rahman Monte, terima kasih banyak sudah hadir sharing sama Oke, kita ya. Terima kasih Pak waktunya Pak Sama-sama. sudah datang ke KPU Kota Medan. Moga-moga nanti kalau diundang lagi masih mau ya Pak ya. Semoga nanti kopinya diganti deh sama jus. Wih. Nah, jadi makin banyak informasi yang sudah diketahui ya sama teman pemilih semuanya ya. Benar. Tetap terus saksikan podcast kita karena tentunya masih banyak narasumber yang akan kita undang yang keren-keren, kece-kece akan memberikan informasi seputar Benar. tahapan pemilu 2024 tentunya. Ya, dan jangan lupa subscribe, like dan komen di KPUM untuk tahu lebih banyak lagi dan biar kita juga lebih semangat ya buat ngasih informasi-informasi lainnya. Betul sekali. Kalau gitu saya Gina Febriana. Saya si Sonia. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Asik, asik, asik.
Podcast KPU bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini.